football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Cavani masih di karantina, absen di laga Newcastle versus MU. Edinson Cavani harus bersabar untuk debutnya di Manchester United. Sebab Cavani diharuskan tetap menjalani masa karantina selama 2 pekan yang baru habis Minggu 18 Oktober atau sehari setelah pertandingan. Cavani baru tiba di Inggris dari Paris pada 4 Oktober. Cavani tidak mendapat dispensasi atlet mengingat kontraknya bersama Paris Saint-Germain sudah habis sedari akhir Juni. Itu artinya Cavani dianggap warga biasa oleh pemerintah Inggris. Apalagi pria 33 tahun itu sempat dinyatakan positif usai liburan di Ibiza. Alexander Pato kembali merapat ke Serie A. Alexander Pato kabarnya sedang berusaha kembali tampil di Serie A. Beberapa tim tertarik merekrut mantan bintang AC Milan itu. Football Italia memberitakan Selasa 13 Oktober 2020 saat ini Pato berstatus bebas transfer setelah mengakhiri kontraknya dengan Sao Paulo pada Agustus lalu. Klub Brazil lainnya, Internacional, kepincut menampung striker 31 tahun itu. Namun tampaknya sang pemain ingin melanjutkan karirnya di Italia. Kondisi itu membuat pemain berjuluk si bebek itu kini dikaitkan dengan Genoa, Spezia, dan Monza. Ketiga tim itu menunjukkan minat yang sama-sama besar untuk mendapatkannya. Resmi, West Ham United datangkan Craig Dawson dari Watford. West Ham United resmi mendatangkan bek asal Inggris Craig Dawson dari Watford pada Senin 12 Oktober. Dawson didatangkan dengan status pinjaman selama musim 2020-2021 dengan opsi pembelian pada akhir musim. Dawson sudah bisa melakoni debut akhir pekan ini saat West Ham melawan ke markas Tottenham Hotspur pada pekan kelima IPL Minggu 18 Oktober. Adapun setelah Dawson, West Ham dikabarkan selangkah lagi bakal meresmikan winger klub divisi Championship lainnya, Brentford, yakni Said Benrahma. Inter versus Milan, prediksi skor Rossoneri menang 2-0. Derby della Madonnina memanaskan pekan keempat Liga Italia. Riccardo Montolivo memprediksi mantan timnya AC Milan mengalahkan Inter Milan 2-0. Montolivo meyakini Milan akan menang 2-0 dengan Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic menjadi pencetak gol. Pria yang gantung sepatu pada tahun lalu itu juga menyebut pemain-pemain yang berpotensi jadi sosok kunci. Saya rasa Calhanoglu bisa menjadi kuncinya. Akhirnya dia bermain di tengah dan bukan melebar. Menempatkannya di posisi sayap itu sia-sia. Dia perlu berada lebih dekat dengan gawang. Ujarnya dikutip dari Football Italia. Pemain AC Milan positif corona lagi, kini Daniele Bonera. AC Milan mengumumkan kasus positif terbaru di skuadnya. Kini staf pelatih klub, Daniele Bonera, positif tertular. Kabar ini diumumkan di situs resmi Milan. Bonera yang juga mantan bek Milan itu mengalami demam. Daniele Bonera setelah mengalami peningkatan demam menjalani tes usap di rumahnya kemarin yang memberikan hasil positif COVID-19. Tulis pernyataan Milan. Kasus Bonera menambah banyak kasus corona di Serie A. Beberapa klub seperti AS Roma dan Inter Milan punya beberapa pemain yang juga dinyatakan positif tertular corona. Cristiano Ronaldo positif virus corona. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola. Cristiano Ronaldo dinyatakan positif tertular virus corona. Informasi ini disampaikan Federasi Sepak Bola Portugal di situs resminya. Disebutkan bahwa penyerang Juventus itu tertular virus corona usai menjalani tes. Dalam keterangannya, Ronaldo langsung dipulangkan dari skuad. CR7 juga dalam kondisi baik alias tanpa gejala saat tertular COVID-19. Ronaldo pun bakal absen saat Portugal menghadapi Swedia di matchday keempat Grup A3 UEFA Nations League. Ronaldo positif corona, bagaimana dengan Bruno Fernandes?
Cristiano Ronaldo dinyatakan positif virus corona. Lantas, bagaimana dengan nasib Bruno Fernandes selaku rekan tim Ronaldo? Dari semua pemain Portugal yang menjalani tes, cuma Ronaldo yang positif virus corona. Artinya beberapa klub yang pemainnya berada di timnas Portugal bisa bernafas lega. Seperti halnya Manchester United yang di sana terdapat Bruno Fernandes. Gelandang 26 tahun tersebut bisa terus memperkuat Portugal sampai kembali ke Manchester United. Positif COVID-19, Cristiano Ronaldo terancam batal lawan Lionel Messi. CR7 minimal absen merumput selama 14 hari ke depan, itu berarti Cristiano Ronaldo paling tidak akan absen hingga 27 Oktober 2020. Pun begitu, pesepak bola kelahiran Madeira tersebut belum tentu akan langsung turun pada pertandingan terdekat. Sebab ia masih harus dinyatakan negatif pada tes berikutnya, serta fit untuk bertanding. Absennya Cristiano Ronaldo jelas menjadi pukulan telak bagi Juventus. Laga Juventus versus Barcelona sendiri akan dihelat pada 28 Oktober 2020. Cristiano Ronaldo diprediksi baru bisa kembali pada laga melawan Spezia 1 November 2020. Pelatih Juventus Andrea Pirlo wajib meracik strategi baru guna mengatasi absennya Cristiano Ronaldo. La Liga tetapkan jadwal El Clasico Barcelona versus Real Madrid. Duel Barcelona versus Madrid yang bertajuk El Clasico masih menjadi laga La Liga yang paling banyak dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Mengingat kedua tim punya sejarah rivalitas yang sangat panjang. Laga El Clasico jilid pertama di La Liga musim ini dipastikan bakal menghiasi pekan ke-7. Pihak La Liga sudah mengumumkan jadwal duel Barcelona versus Madrid ini lewat akun Twitter mereka Selasa 13 Oktober 2020 malam waktu Indonesia bagian Barat. El Clasico jilid pertama musim ini akan dilangsungkan pada 24 Oktober 2020 pukul 16.00 waktu Spanyol atau 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Laga ini bakal digelar di Camp Nou dengan Blaugrana bertindak sebagai tuan rumah. Jerman versus Swiss di Mannschaft tertahan 3-3. 6 gol tersaji saat Jerman menjamu Swiss pada ajang UEFA Nation League Grup 4 Liga A di Rhein-Energie Stadion Rabu 14 Oktober 2020. Sempat tertinggal, di Mannschaft bisa memaksakan hasil imbang 3-3. Swiss berhasil membuka keunggulan lewat Mario Gavranovic di menit kelima. Swiss juga sempat menggandakan keunggulan di menit ke-26 lewat sepakan Remo Rüller. Jerman mampu menipiskan ketertinggalan di menit ke-28 lewat sepakan Timo Werner. Skor 1-2 bertahan hingga turun minum. Di menit ke-55, Jerman menyamakan kedudukan lewat Kai Havertz. This is Kai Havertz, and Havertz has stayed at an equalizer. Namun Swiss berhasil membalas di menit ke-56 lewat sepakan Mario Gavranovic. Tried it with his back heel, and then the blast on the follow-up. 4 menit berselang, pasukan Der Panzer benar-benar menyamakan kedudukan lewat sontekan Sergei Gnabry. Held up by Cher, but not for long, and that's a lovely equalizer this time by Gnabry. Skor 3-3 bertahan hingga laga usai. Tambahan 1 poin membuat Jerman tertahan di peringkat kedua grup 4 Liga A dengan mengumpulkan 6 poin, sementara Swiss di dasar klasemen dengan raihan 2 poin. Ukraina versus Spanyol, La Furia Roja tumbang 0-1. Timnas Spanyol tersungkur di markas Ukraina dalam pertandingan Liga A Grup 4 UEFA Nation League di NSC Olimpijski Rabu 14 Oktober. La Furia Roja takluk 0-1 di tangan anak-anak asuhan Andriy Shevchenko. Gol dalam pertandingan ini baru tercipta di babak kedua, tepatnya di menit ke-76 melalui sepakan Viktor Sigankov. Quick release here, now danger! Oh yes! Skor 1-0 bertahan hingga laga usai. Kekalahan kali ini tidak menggoyahkan posisi Spanyol di puncak Liga A Grup 4 dengan 7 poin, adapun Ukraina tetap di posisi ketiga dengan 6 poin. Hasil UEFA Nation League tadi malam. Latvia kalah 0-1 atas Malta, Kepulauan Faroe menang 2-0 atas Andorra, Azerbaijan bermain imbang melawan Siprus dengan skor kacamata. Montenegro kalah atas Luxembourg dengan skor 1-2.
Liechtenstein bermain imbang melawan San Marino dengan skor 0-0. Kualifikasi Piala Dunia 2022, Argentina susah payah kalahkan Bolivia. Argentina bertandang ke markas Bolivia pada matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2022 di Estadio Hernando Siles, Rabu 14 Oktober. Tertinggal lebih dulu, Argentina berhasil menuntaskan dengan kemenangan 2-1. Bolivia berhasil membuka keunggulan di menit ke-24 lewat gol Martins Moreno. Martins, goal! Bolivia take the... Argentina baru bisa membalas di menit ke-45 lewat Lautaro Martinez. Outside and the pullback. Oh, it's in! A free goal! Skor 1-1 bertahan hingga turun minum. Argentina membalikan keunggulan di menit ke-79 melalui gol Joaquin Correa. Martinez. Oh! Skor 1-2 bertahan hingga laga usai. Kylian Mbappe terlalu mahal, Real Madrid mulai lirik Erling Haaland. Real Madrid sudah lama dihubung-hubungkan dengan salah satu pesepak bola muda paling berbakat di dunia, Kylian Mbappe. Sayangnya, transfer yang satu ini tidak mudah diwujudkan karena harganya terlalu tinggi. Mengutip Sport, pengalihan fokus Madrid berujung pada satu nama yang juga sedang panas-panasnya dibicarakan, yakni Erling Haaland. Transfer Haaland pun akan lebih mudah. Madrid hanya perlu membayar klausul rilis sebesar 63 juta euro. Harga ini mungkin sepertiga lebih murah dari harga jual Mbappe. Hazard bakal top lagi begitu sembuh cedera. Eden Hazard belum mampu tampil maksimal di Real Madrid akibat dibekap cedera. Sampai saat ini, dia baru mencatatkan 22 penampilan dengan torehan 1 gol dan 7 assist saja. Statistik tersebut tentu bukan hal yang oke untuk pemain dengan bandrol harga lebih dari 100 juta euro seperti Hazard. Kendati demikian, gelandang serang jebolan Lille itu masih tetap mendapat dukungan penuh dari rekan-rekan setimnya. Salah satu yang mendukung Hazard selama masa-masa sulit ialah Marco Asensio. Pemain 24 tahun itu yakin betul jika Hazard akan kembali menunjukkan kehebatannya di lapangan setelah sembuh dari cederanya kali ini. Chelsea bujuk Ter Stegen tidak perpanjang kontrak di Barcelona. Sebuah informasi menarik datang dari Chelsea. Klub Premier League itu dilaporkan tengah membujuk Marc-Andre Ter Stegen untuk tidak memperpanjang kontraknya di Barcelona. Mundo Deportivo mengklaim bahwa pihak Chelsea sampai saat ini masih membutuhkan kiper baru. Mereka mencari kiper yang bisa menggantikan sosok Kepa Arrizabalaga dan sejak awal Lampard disebut sudah jatuh hati pada Ter Stegen. Dikabarkan pula Lampard tidak puas dengan kiper rekrutan baru mereka, Edouard Mendy, sehingga ia masih berharap bisa mendapatkan jasa Ter Stegen. Matuidi bujuk Griezmann untuk hengkang ke Inter Miami. Melihat situasi Antoine Griezmann yang kurang baik di Camp Nou membuat gelandang Perancis Blaise Matuidi buka suara soal memberikan saran kepadanya untuk mengikuti jejak karirnya ke MLS dengan membela timnya saat ini, Inter Miami. Namun saat ini Antoine Griezmann masih terikat kontrak dengan Barcelona hingga 2024. Blaise Matuidi mengatakan kompatriotnya itu masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk memperbaiki performanya di Camp Nou. Kontrak berakhir dengan Real Madrid pada 2021, Sergio Ramos diincar Juventus. Kontrak Kapten Real Madrid Sergio Ramos akan berakhir pada 2021 mendatang. Ada potensi bek tengah asal Spanyol itu bertahan dengan kontrak baru atau pergi dengan status bebas transfer setelah mengerahkan segalanya untuk klub. Apabila pergi, maka masih ada klub-klub lain yang berminat kepadanya. Dikutip dari Football Italia, Juventus masuk ke dalam klub peminat bek berusia 34 tahun bersama dengan klub lainnya PSG. Keberadaan Cristiano Ronaldo di Juventus juga dapat memperbesar Sergio Ramos datang ke Turin pada 2021 mendatang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!